Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hari ini Kamis 14 Safar bertepatan dengan 28 Desember 2012. Kita mulai kajian akidah kita ini dengan pembahasan Syarah Al-Qawaid Al-Arba' yang mana al-matan ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan adapun asy-syarah dari pembicara yang berasal dari tulisannya di kitab Al-Mumti' Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Maka berkata Asy-Syaikh di dalam al-matan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Asy-Syaikh rahimahullah memulai di dalam kitabnya dengan ucapan basmalah. Kita berhusnudzon, Syekh memandang kepada 6 perkara. Perkara yang pertama, iktidaan bil Quran, mengikuti Al-Quran. Karena jika kita tinjau kepada Al-Quran, setiap pembukaan surat kepada surat yang lain dimulai dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Dan unsur yang kedua, sebab yang kedua, meminta isti'anah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Karena di ucapan bismillah, ba di sini i'rabnya ba lil isti'anah, untuk meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Dan ba al isti'anah ini banyak di ayat lain, seperti Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, fahazamuhum biidznillah. Fahazamuhum biidznillah. Dan makna di sini fahazamuhum yakni dikalahkan oleh mereka. Di mana di sini menceritakan tentang tentara Talut yang dimana di dalamnya Nabi Daud alaihissalam telah mengalahkan tentara Jalut dan dibunuh Jalut oleh Daud alaihissalam. Maka yang menjadi dalil pendalilan di sini fahazamuhum biidznillah. Fahazamuhum artinya dikalahkan, dan biidznillah ba-nya di sini adalah ba al-isti'anah, dengan perlindungan Allah, begitu maknanya. Adapun dari segi ucapan Arab, jika berkata al-Arab katabtu bil qalam, maka ba di sini ba al-isti'anah kita artikan aku menulis dengan bantuan pena dan sebagainya. Adapun faktor ketiga dengan dimulainya basmalah dari matan tersebut, tabarrukan bi asma'ihi al-husna jami'an, yang meminta barokah dari seluruh nama asma'ul husna yang Allah sebutkan di dalam Alkitab ataupun as-sunnah as-sahihah. Karena apa? Karena kalimat bismillah ism di sini dia dalam keadaan mufrad, dan dari segi i'rab dia itu mudhaf, dan lafdzul jalalah mudhafun ilaih, ismillah. Dan kaidah di ilmu usul, setiap mufrad dan dia juga mudhaf yufidul umum, memberikan makna umum, keumuman. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di Bada'i'il Fawaid, yustafad umum al-mufrad mudhaf, memberikan makna umum apa-apa yang dibawa oleh mufrad dan dia itu mudhaf. Kemudian Imam Ibnul Qayyim memisalkan dalam 2 ayat. Ayat yang pertama, wasadaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi. Intabih di sini, perhatian. Wasadaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi. Kalau saudara-saudaraku di sini telah menghafal Al-Qur'an, maka akan ganjil di sini. Kenapa disebutkan wa kitabihi? Maka kita jawab, beristidlal Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Bada'i'il Fawaid untuk mudhaf mufrad di sini, di mana diucapan wasadaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi. Kalau kalian barakallahu fikum sudah menghafal Al-Qur'an dengan qiraah Abu Amr dan juga Hafiz Ibnu Asim, maka akan ganjil mendengar ayat ini. Dikarenakan ayat ini berbunyi bi wasadaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi dengan mufrad. Tetapi di hafalan yang biasa kita hafal di Quran Hafiz Ibnu Asim dan juga Abu Amr, qiraah mereka mengatakan wa kutubihi, yani wasadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Maka tidak usah bimbang, karena ayat yang dibacakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah adalah qiraah yang lain, yakni qiraah Al-Hasan Al-Basri dan Abul Aliyah dengan kalimat yang mufrad wa kitabihi. Adapun qiraah Abu Amr dan Hafiz Ibnu Asim yang dihafal
kitab ini, Al-Quran ini qiraahnya oleh orang-orang Indonesia dan kebanyakan orang Arab, berbunyi wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Syahid pendalilan dari ayat ini adalah wa kitabihi mufrad dan dia mudhaf kepada dhamir ha. Dan di ayat lain berkata Syekh Ibnu Qayyim, hadza kitabuna. Hadza kitabuna. Maka wajah pendalilan dari Imam Ibnu Qayyim bahwa kitabihi dan hadza kitabuna sama-sama ismun mufrad dan mudhaf kepada ad-dhamair. Maka di sini maknanya adalah jami al-kutub, seluruh kutub-kutub secara jamak. Maka ini yang menjadi pendalilan Imam Ibnu Qayyim tentang kaidah al-mufrad mudhaf yufidu bihi al-umum, memberikan makna umum. Seperti juga ucapan basmalah ini ismillah mufrad dan maknanya adalah umum karena dia mudhaf. Maka makna di dalam faedah yang ketiga ini, Asy-Syaikh dengan memulai basmalah berarti di saat membaca bismillahirrahmanirrahim kita bertabaruk kepada seluruh asma Allah al-husna. Meskipun kita hanya menyebut ismillah saja, tetapi maknanya jamak. Bisa masuk padanya al-Quddus, al-Hayyu, al-Qayyum, wa ila akhir. Adapun alasan yang keempat, iktidaan bi sunnatil mursalin, mengikuti sunnahnya para nabi. Karena disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam di saat memberikan risalah dakwah kepada Islam kepada Ratu Saba, maka di situ disebutkan ucapan basmalah seperti di surat An-Naml. Di saat Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada burungnya Hudhud untuk melemparkan risalah tersebut, maka dikatakan oleh Ratu Saba, qalat ya ayyuhal mala' inni ulqiya ilayya kitabun karimun innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka dia berkata, Ratu Saba ini kepada penggawa-penggawanya, bahwa telah dilemparkan kepada saya risalah, yang mana risalah ini dari Sulaiman, dari Nabi Sulaiman, di dalamnya terdapat ucapan bismillahirrahmanirrahim. Adapun pendalilan yang kelima, iktidaan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti sunnahnya Nabi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan di dalam hadis, di dalam dua mauqif, dia memulai kitabahnya dengan basmalah. Di mauqif yang pertama, di mana dia meniatkan dan dijawantahkan di dalam tulisan tersebut tanpa ditolak. Seperti di hadis yang dikeluarkan oleh Abu Sufyan, di hadis Al-Bukhari, di mana Abu Sufyan menceritakan bagaimana risalah dakwah kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Kemudian disebutkan di sini hadisnya yang panjang, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Hiraklin azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd. Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam aslim taslam wa aslim yu'tika Allah ajraka marratain fa in tawallaita fa alaika ithmun al-arasiyyin. Di dalam hadis ini disebutkan risalah yang sampai kepada Kaisar Romawi ini berbunyi, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Kaisar Romawi Heraklius. Lihat bagaimana tawaduknya Nabi di sini. Kemudian dikatakan agar amma ba'du fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Aku mengajak kepada kamu untuk masuk kepada Islam. Aslim taslam. Maka masuklah kepada Islam, kamu akan selamat dari api neraka. Dan Allah akan memberikan kepada kamu pahala yang berkali lipat. Tetapi kalau tidak, maka kamu akan mendapat azab yang besar. Adapun di mauqif yang kedua dalam sulh Al-Hudaybiyah, di mana hamma Rasulullah, yakni telah meniatkan Rasulullah SAW untuk menyuruh penulisnya menulis bismillah di dalam waraqah ataupun di dalam surat akad tersebut, namun ditolak oleh kufar Quraisy. Seperti hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabi Al-Miswar Ibnu Mahramah dan Marwan juga, berkata Suhail ibnu Amr, dan Suhail ibnu Amr di sini dalam keadaan
musyrik, kafir. Dia diutus oleh kelompok Quraisy kufar untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Maka dalam perjanjian ini Suhail ibn Amr sebagai duta dan juga sebagai akilnya Arab, dia berkata, hati uktub bainana wa bainakum kitaban. Maka kemarilah kita tulis perjanjian di antara kita, resolusi permasalahan dakwah di antara kita, yakni antara Quraisy dengan kelompok muslimin. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-katib, maka didatangkanlah Nabi Muhammad SAW seorang katib. Maka berkata Nabi Muhammad SAW kepada katib tersebut, uktub bismillahirrahmanirrahim. Maka tulislah wahai katib, wahai penulis, dengan bismillahirrahmanirrahim di awal tulisan. Ini menjadi poin bagi kita. Namun bagaimana? Qala Suhail, amma ar-Rahman fa wallahi ma adri ma hu, walakin uktub bismika Allahumma kama kunta taktubu. Maka Suhail di sini protes dan berkata, adapun Ar-Rahman, maka aku tidak mengetahui siapa dia dan apa maknanya. Maka tulislah seperti yang biasa kamu sebut di zaman jahiliyah dulu, bismika Allahumma. Maka proteslah seluruh kaum muslimun. Dan mereka berkata, wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uktub bismika Allahumma. Maka di saat protes kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW meredakan mereka dan menyetujui ucapan Suhail yang kafir ini, yang pada saat itu kafir dan setelah Fatah Makkah dia masuk pada Islam. Maka tulislah apa yang diucapkan oleh Suhail, uktub bismika Allahumma. Poin pendalilannya di sini, meskipun tidak diizinkan untuk menulis bismillahirrahmanirrahim, tetapi telah hamma Rasulullah SAW telah berniat dan telah memerintah penulisnya untuk menulis bismillahirrahmanirrahim. Adapun pendalilan yang keenam, iktidaan bi sunnatil khulafa ar-rasyidin, yakni mengikuti sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin di sini adalah sunnah seperti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, seperti di hadis Irbad ibn Sariyah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan hadis yang sahih, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka di dalam hadis ini disebutkan agar kalian kaum muslimin agar memegang sunnah kami, yakni sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang diberikan petunjuk kepadanya. Maka mengikuti perbuatan khulafa ar-rasyidin termasuk mengikuti sunnah juga jika menyepakati sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang diinginkan dari khulafa ar-rasyidin di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq, awal dari khulafa ar-rasyidin. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik berkata, anna Abu Bakrin radhiyallahu an katabalahu hadzal kitab lamma wajahu ilal Bahrain wa kutiba fiha bismillahirrahmanirrahim hadhihi faridatu as-sadaqah allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'alal muslimin wallati amara Allahu biha rasulahu. Maka berkata Anas bin Malik, di saat Abu Bakar mengirim kepada orang-orang Bahrain tentang zakat, ditulis di dalam risalah tersebut bismillahirrahmanirrahim, ini adalah kewajiban zakat dari yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, yang mana ini adalah perintah Allah kepada Rasulnya. Maka selesailah 6 alasan yang kita sebutkan kenapa kita berhusnudzon bahwa Asy-Syaikh memulai dengan ucapan basmalah di dalam matan tersebut. Sekarang ada tambih, peringatan. Jika dikatakan kepada kita, kenapa menyebutkan 6 perkara tentang sebabnya mengucapkan basmalah di dalam risalah tersebut, padahal ada hadis yang lebih sharih, yang lebih jelas, fitarghib ucapan basmalah dalam memulai sesuatu, dan celaan ataupun tarhib dan ancaman bagi mereka-mereka yang tidak memulai basmalah dalam melaksanakan suatu kebaikan. Yang hadisnya ini sharih dan jelas,
Seperti di hadis disebutkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Yang maknanya seluruh perkara kebaikan yang tidak diawali di dalamnya itu atau di awalnya itu bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka terputus dari barakatillah. Maka kita jawab bagaimana? Kita jawab, jika sanadnya hadis tersebut sahih, maka lebih aula kita beristidlal dengan hadis ini, karena hadis ini ucapan Nabi dan juga permasalahan at-tarhib, yakni ancaman bagi mereka yang tidak memulai dengan basmalah di dalam perbuatannya akan terputus dari barakah. Maka kita akan masukkan di awal hadis tentang permasalahan mengambil ucapan basmalah, namun hadis tersebut tidak sahih sehingga kita tinggalkan. Maka hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi fil Jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami', dan kadzalika Imam As-Subki di dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, yang mana sanadnya semuanya bertumpu kepada Ahmad ibnu Muhammad ibni Amran, yang ma'ruf dia itu dilaqabi dengan Ibnul Jindi. Yang mana Ahmad ibnu Muhammad ibni Amran di sini keadaannya adalah dhaif jiddan. Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di Tarikh Baghdad, kana yudha'af fi riwayatihi wa yut'anu alaihi fi madhhabihi. Maka dia itu didhaifkan periwayatannya, hadisnya, dan juga dicela madhabnya. Dan disebutkan oleh Imam Al-Atiqi, kana yurma bitashayyu, sehingga kita mengetahui bahwa dia itu dicela tentang madhabnya, tentang akidahnya, dikarenakan dia itu Syiah. Dan berkata Al-Azhari, Ibnul Jindi laisa bisyai', bahwa Ibnul Jindi tadi Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran, dia itu laisa bisyai', dan laisa bisyai' maknanya tidak ada apa-apanya di ilmu hadis. Ini adalah jarah yang syadid yang biasa dipakai bagi orang-orang yang ditinggal hadisnya, matruk. Maka berkata Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Irwa, wa hadha sanad dha'ifun jiddan afatuhu Ibnu Imran hadha wa yu'rafu bibnil Jindi. Maka hadis ini keadaannya dhaif jiddan, dan sebabnya dikarenakan ada di sanadnya Ibnu Imran, dan ini penyakitnya, dan yang ma'ruf dia itu dengan laqab Ibnul Jindi. Maka kita cukupkan di sini. Walhamdulillahi rabbil alamin.